The Business School by Robert T. Kiyosaki, Bab 4, Bagian kedua. Beberapa mata pelajaran bisnis kehidupan nyata penting yang diajarkan oleh perusahaan pemasaran jaringan, yaitu 1. Sikap terhadap kesuksesan. 2. Keterampilan memimpin. 3. Keterampilan berkomunikasi. 4. Keterampilan berhubungan dengan manusia. 5. Mengatasi ketakutan pribadi, keraguan, dan rasa tidak percaya diri. 6. Mengatasi rasa takut terhadap penolakan. 7. Keterampilan manajemen uang. 8. Keterampilan berinvestasi. 9. Keterampilan pertanggungjawaban. 10. Keterampilan manajemen waktu. 11. Penentuan tujuan atau cita-cita. Dan 12. Berpakaian demi kesuksesan. Orang-orang sukses yang pernah saya temui dalam bisnis pemasaran jaringan telah mengembangkan keahlian-keahlian ini dari program pelatihan pemasaran jaringan. Tak peduli Anda mencapai puncak sistem pemasaran jaringan atau memperoleh banyak uang, pelatihannya bernilai tinggi untuk hidup Anda. Kalau rancangan pendidikannya bagus, hal itu bisa meningkatkan kualitas hidup Anda menjadi lebih baik, mungkin untuk selamanya. Apakah pendidikan yang mengubah hidup itu? Berikut diagram yang saya buat untuk menjelaskan apa yang saya maksud dengan pendidikan yang mengubah hidup. Perhatikanlah bahwa bentuknya tetrahedron, yang berarti polihedron 4 bidang, atau lebih terkenal sebagai piramida. Dan piramida Mesir telah bertahan selama berabad-abad. Dengan kata lain, tetrahedron atau piramida adalah struktur yang sangat stabil. Para cendekiawan selama berabad-abad percaya hukum universal alam bekerja 4 sisi. Itulah sebabnya ada 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Dalam astrologi, ada 4 lambang utama, yaitu tanah, angin, api, dan air. Bila saya bicara tentang pendidikan yang mengubah hidup, perubahan yang terjadi lagi-lagi ditemukan dalam angka 4. Dengan kata lain, agar pendidikan yang mengubah hidup bisa efektif, pendidikan itu harus mempengaruhi keempat sudut piramida belajar. Mental, emosional, fisik, dan spiritual. Perhatikan gambarnya. Pendidikan mental. Pendidikan tradisional terutama berfokus pada pendidikan mental. Hal itu mengajari Anda keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Semuanya adalah keterampilan yang sangat penting. Itu sering disebut sebagai kemampuan kognitif. Yang secara pribadi tidak saya sukai tentang pendidikan tradisional adalah caranya mempengaruhi aspek emosional, fisik, dan spiritual dari pendidikan. Pendidikan emosional. Salah satu keluhan saya terhadap pendidikan tradisional adalah pendidikan jenis itu membuat orang merasa takut. Lebih spesifiknya, takut melakukan kesalahan yang mengarah pada rasa takut gagal. Bukannya menginspirasi saya untuk menyukai belajar, guru menggunakan rasa takut gagal untuk memotivasi saya dengan mengatakan hal-hal seperti, kalau tidak mendapat nilai bagus, kau tidak akan mendapat pekerjaan bergaji besar. Ditambah lagi, saat bersekolah, saya dihukum karena melakukan kesalahan. Di sekolah, saya secara emosional belajar untuk takut melakukan kesalahan. Masalahnya, dalam dunia nyata, orang yang berkembang maju adalah mereka yang melakukan kesalahan terbanyak dan belajar dari kesalahan itu. Ayah miskin, seorang guru sekolah, berpendapat melakukan kesalahan itu dosa. Sebaliknya, ayah kaya berkata, melakukan kesalahan adalah cara kita belajar. Kita belajar naik sepeda dengan jatuh dan naik lagi, jatuh dan naik lagi. Dia juga berkata, melakukan kesalahan dan tidak belajar dari kesalahan itu dosa. Untuk menjelaskan lebih lanjut, dia berkata,
Yang menyebabkan begitu banyak orang berbohong setelah melakukan kesalahan adalah karena secara emosional mereka takut mengakui bahwa mereka melakukan kesalahan. Karena itu mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Melakukan kesalahan, mengakuinya tanpa menimpakan kesalahanmu pada orang lain, atau mencari-cari alasan dan berdalih adalah cara kita belajar. Melakukan kesalahan dan tidak mengakuinya atau menyalahkan orang lain adalah dosa. Baru-baru ini, ada seorang presiden Amerika yang terkena skandal seks di Gedung Putih. Menurut saya, yang lebih parah daripada tertimpa skandal adalah fakta bahwa dia berbohong saat tertangkap basah. Itu tidak hanya merupakan tanda dari kelemahan karakter, tapi juga menyia-nyiakan kesempatan yang bagus untuk belajar dari kesalahan. Dalam dunia bisnis tradisional, sikap yang sama terhadap kesalahan biasa dilakukan. Dalam dunia bisnis, jika melakukan kesalahan, Anda seringkali dipecat atau dihukum. Dalam dunia pemasaran jaringan, Anda didorong untuk belajar dengan melakukan kesalahan, mengoreksinya, dan menjadi lebih cerdas secara mental serta emosional. Ketika saya sedang belajar menjual dalam dunia korporat, para wiraniaga yang tidak mencapai target dipecat. Dengan kata lain, kita hidup dalam dunia yang penuh ketakutan akan kegagalan, dunia yang enggan belajar. Itulah sebabnya begitu banyak orang dalam korporasi masih menjadi ulat. Bagaimana seseorang bisa belajar terbang kalau terus diselubungi rasa takut gagal? Dalam dunia pemasaran jaringan, fokus pemimpin adalah bekerja dengan orang-orang yang tidak begitu maju dan menyemangati mereka untuk menjadi lebih baik. Anda mungkin tidak akan belajar naik sepeda kalau Anda dihukum ketika jatuh dan diberi nilai jelek dalam mengendarai sepeda. Saya percaya saya lebih sukses secara keuangan daripada sebagian besar orang karena saya lebih sering gagal dibandingkan kebanyakan orang. Dengan kata lain, saya lebih maju karena telah melakukan lebih banyak kesalahan. Dalam pemasaran jaringan, Anda didorong untuk melakukan kesalahan, memperbaiki, belajar, dan berkembang. Bagi saya, itulah pendidikan yang mengubah hidup. Begitu menanggalkan ketakutan akan kegagalan, Anda bisa mulai terbang. Kalau Anda takut melakukan kesalahan dan takut gagal, bisnis pemasaran jaringan akan berdampak sangat bagus bagi Anda. Saya menyaksikan program pelatihan pemasaran jaringan yang membangun dan memulihkan rasa percaya diri seseorang. Dan setelah Anda memiliki kepercayaan diri yang lebih besar, hidup Anda berubah selamanya. Pendidikan fisik. Sederhananya, orang yang takut melakukan kesalahan tidak belajar banyak karena mereka tidak banyak bertindak. Kebanyakan orang tahu, belajar sebenarnya proses fisik dan proses mental. Membaca dan menulis adalah proses fisik, seperti halnya belajar bermain tenis. Kalau Anda telah dikondisikan untuk mengetahui semua jawaban yang benar dan menghindari kesalahan, besar kemungkinan proses pendidikan Anda akan terhalang. Bagaimana Anda bisa maju kalau Anda tahu semua jawaban tapi takut mencoba banyak hal? Semua perusahaan pemasaran jaringan yang telah saya pelajari mendorong pembelajaran fisik sebagaimana mereka mendorong pembelajaran mental. Perusahaan itu mendorong Anda keluar dan menghadapi ketakutan dengan bertindak, melakukan kesalahan, belajar dari kesalahan, dan menjadi lebih kuat secara mental, emosional, serta fisik. Pendidikan tradisional mendorong Anda mempelajari fakta, lalu secara emosional mengajari Anda untuk takut melakukan kesalahan yang menghalangi Anda secara fisik. Hidup dalam suasana takut tidaklah sehat secara mental, emosional, fisik, atau keuangan. Seperti saya kemukakan sebelumnya, saya mempunyai lebih banyak uang bukan karena saya lebih pandai secara akademis, tapi karena telah melakukan lebih banyak kesalahan. Mengakui bahwa saya telah melakukan kesalahan dan belajar dari kesalahan-kesalahan itu. Kemudian saya terus melakukan lebih banyak kesalahan dan saya berharap akan melakukan lebih banyak kesalahan pada masa yang akan datang. Sementara kebanyakan orang berusaha keras untuk tidak lagi melakukan kesalahan. Itulah sebabnya kami mempunyai masa depan yang berbeda. Anda tidak bisa memperbaiki masa depan kalau tidak bersedia melakukan hal baru dan mengambil resiko untuk melakukan kesalahan serta belajar dari hal itu.
Perusahaan-perusahaan pemasaran jaringan terbaik mendorong anggotanya mempelajari sesuatu yang baru secara mental, bertindak, melakukan kesalahan, belajar, memperbaiki, dan mengulangi prosesnya. Inilah pendidikan kehidupan nyata. Kalau takut melakukan kesalahan, tapi tahu bahwa Anda perlu melakukan perubahan dalam hidup, program pemasaran jaringan yang bagus bisa menjadi program pengembangan pribadi jangka panjang terbaik bagi Anda. Perusahaan pemasaran jaringan yang bagus akan meraih tangan Anda dan menuntun Anda menuju kehidupan yang melampaui ketakutan dan kegagalan. Dan kalau Anda tidak ingin dituntun, mereka tidak akan menuntun Anda. Dulu ada pendapat, jika ingin mengubah tindakan seseorang, ubahlah cara mereka berpikir. Belakangan ini semakin banyak orang yang memiliki gagasan. Jika ingin mengubah cara seseorang berpikir, pertama-tama kita harus mengubah tindakan mereka. Hal yang hebat dari bisnis pemasaran jaringan adalah bisnis itu berfokus pada apa yang Anda pikirkan sekaligus lakukan. Yang menjadi masalah dengan sistem pendidikan tradisional adalah sistem itu menghukum Anda saat melakukan kesalahan, bukannya memperbaiki tindakan Anda. Pendidikan spiritual. Pertama-tama, saya merasa perlu menjelaskan pandangan pribadi saya sebelum memasuki topik yang selalu panas dan emosional ini. Saya menggunakan kata spiritual, bukannya religius, karena alasan tertentu. Sebagaimana ada perusahaan pemasaran jaringan yang bagus dan ada perusahaan pemasaran jaringan yang buruk, menurut saya ada organisasi keagamaan yang bagus dan ada organisasi keagamaan yang buruk. Secara lebih spesifik, saya telah melihat organisasi keagamaan yang menguatkan orang secara spiritual, dan saya telah melihat organisasi keagamaan lain yang melemahkan orang secara spiritual. Jadi, ketika saya bicara tentang pendidikan spiritual, itu bisa melibatkan pendidikan agama atau tidak. Ketika bicara tentang pendidikan agama, saya tidak bicara tentang agama tertentu. Dalam hal agama, saya mendukung Konstitusi Amerika Serikat yang memberi kebebasan dalam memilih agama. Alasan saya berhati-hati dengan masalah ini adalah saya pernah diberitahu sewaktu kecil. Jangan pernah membicarakan agama, politik, seks, dan uang. Dan saya setuju dengan ucapan itu karena masalah ini mudah berubah dan sangat sensitif. Bukan maksud saya mengusik perasaan pribadi atau kepercayaan Anda, saya justru mendukung hak Anda memilikinya. Melampaui keterbatasan manusia. Bila bicara tentang semangat seseorang, saya bicara tentang kekuatan yang mendorong kita melampaui keterbatasan mental, emosional, dan fisik kita. Keterbatasan yang seringkali menentukan kondisi manusia. Ketika berada di Vietnam, saya menyaksikan para pemuda yang terluka dan tahu bahwa mereka hampir mati, tapi terus bertempur supaya yang lain bisa hidup. Seorang teman sekelas sejak sekolah dasar yang sering bertempur di belakang garis pertahanan musuh di Vietnam mengatakannya dengan sangat tepat. Saya masih hidup hari ini karena orang mati tetap bertempur. Dia melanjutkan dengan berkata, 2 kali saya berada dalam pertempuran ketika saya menjadi satu-satunya orang yang bertahan hidup. Hidup Anda berubah saat Anda menyadari bahwa teman-teman Anda memberikan hidup mereka supaya Anda dapat hidup. Beberapa malam sebelum bertempur, saya duduk termenung di bagian depan pesawat pengangkut, selagi ombak berdebur di bawah saya. Dalam saat hening yang panjang itu, saya berdamai dengan jiwa saya. Saya menyadari bahwa besok pagi saya akan berhadapan dengan kematian lagi. Selama malam panjang yang sunyi dan sendirian ini, saya menyadari bahwa mati keesokan harinya adalah jalan keluar yang mudah. Saya menyadari bahwa dalam banyak hal, hidup jauh lebih menyulitkan daripada mati. Setelah merasa tenang dengan kemungkinan hidup atau mati, saya lalu bisa memilih bagaimana saya ingin menjalani hidup saya keesokan harinya. Dengan kata lain, apakah saya akan terbang dengan keberanian, atau apakah saya akan terbang dengan ketakutan? Setelah menentukan pilihan, saya meminta jiwa manusia saya membawa saya melewati hari esok, untuk terbang dan bertempur dengan sebaik-baiknya, tanpa menghiraukan hasilnya. Perang adalah peristiwa yang menakutkan. Hal itu bisa membuat orang melakukan hal-hal mengerikan terhadap manusia lain.
Namun dalam perang saya juga melihat sifat-sifat manusia yang terbaik. Dalam peranglah saya memperoleh perasaan tentang kekuatan manusia yang jauh melampaui keterbatasan manusia. Dan kita semua memilikinya. Saya tahu Anda memilikinya. Kabar baiknya, Anda tidak perlu pergi ke medan perang untuk menyaksikan kekuatan ini. Suatu hari saat menonton pertandingan lari anak-anak kecil, perempuan dan laki-laki yang sangat menantang secara fisik, saya menyaksikan dan merasa terharu oleh jiwa manusia yang sama. Ketika saya melihat anak-anak kecil, beberapa tanpa kaki, berlari dengan kaki palsu, berlari dengan sepenuh hati dan jiwa, semangat mereka membuat jiwa saya terharu. Air mata memenuhi mata saya saat melihat seorang anak perempuan kecil dengan hanya satu kaki berlari dengan sepenuh hati. Saya bisa melihat di wajahnya rasa sakit yang disebabkan karena berlari menggunakan kaki palsu, tapi rasa sakit fisiknya tidak bisa mengalahkan kekuatan jiwanya. Meskipun tidak memenangkan pertandingan, dia memenangkan hati saya. Dia membuat jiwa manusia saya terharu dan mengingatkan tentang hal-hal yang saya lupakan. Saat itu, saya menyadari semua anak kecil ini berlari untuk kita semua sebanyak mereka berlari untuk diri mereka sendiri. Mereka berlari untuk mengingatkan kita mengenai kekuatan potensial yang tersimpan dalam diri kita semua. Kita sering diingatkan akan kekuatan jiwa manusia yang luar biasa lewat film. Lewat film Braveheart, Mel Gibson muncul di depan sekelompok petani miskin Skotlandia yang dibuat ketakutan oleh Angkatan Darat Inggris yang amat kuat di depan mereka dan berteriak sekuat tenaga. Mereka bisa membunuh tubuh kita, tapi mereka tidak bisa mengambil kebebasan kita. Saat itu, dia bicara dari jiwa manusianya kepada jiwa manusia mereka. Dengan menyentuh jiwa mereka, dia mengalahkan ketakutan dan keraguan yang disebabkan kurangnya latihan dan persenjataan yang tidak sebanding dengan musuh. Dia membakar jiwa mereka untuk maju dan mengalahkan pasukan terkuat di dunia. Saya memperhatikan para pemimpin pemasaran jaringan yang sukses dilatih untuk mengembangkan kemampuan bicara kepada jiwa manusia ini. Mereka memiliki kemampuan menyentuh kehebatan dalam diri orang-orang yang mengikutinya dan menginspirasi mereka agar menjadi lebih baik. Untuk melampaui keterbatasan manusia, melampaui keraguan dan ketakutan yang dimiliki. Itulah kekuatan pendidikan yang mengubah hidup. Ayah kaya sering berkata kepada saya, terutama pada masa-masa ketika saya kekurangan uang, penuh keraguan dan kebingungan. Ada 3 sosok dalam diri kita semua. Ada sosok yang kaya, miskin, dan menengah. Tugasmu adalah mencari tahu sosok mana yang akan terwujud. Ayah kaya juga berkata, dunia bisnis dan investasi terbentuk oleh 2 emosi, ketamakan dan ketakutan. Alasan kebanyakan orang tidak kaya bukanlah karena ketamakan, melainkan karena ketakutan. Kalau ingin jadi kaya, kau perlu mengalahkan ketakutanmu dan terbang. Bagi saya, cara terbaik untuk mengatasi ketakutan adalah dengan bersentuhan kembali dengan jiwa Anda, dan itulah yang dilakukan oleh banyak perusahaan pemasaran jaringan. Kata pendidikan bermakna menarik keluar. Salah satu keluhan saya terhadap pendidikan tradisional adalah pendidikan sejenis itu didasari oleh ketakutan akan kegagalan, alih-alih oleh tantangan untuk belajar dari kesalahan kita. Menurut pendapat saya, pendidikan tradisional didesain untuk menarik keluar sosok kelas menengah dalam diri kita. Sosok yang merasa tidak aman, membutuhkan pekerjaan, mencari gaji stabil, hidup dalam ketakutan, dan selalu mencemaskan pendapat teman-teman kalau mereka akan melakukan sesuatu yang berbeda. Alasan saya mendukung sebagian besar perusahaan pemasaran jaringan yang juga menyebabkan saya memberi judul buku ini, The Business School untuk mereka yang suka menolong orang, adalah karena jenis pendidikan yang saya temukan dalam perusahaan pemasaran jaringan adalah pendidikan yang didesain untuk mengeluarkan sosok kaya dalam diri Anda. Saya menghargai pendidikan yang mengubah hidup semacam itu. Majalah Forbes mendefinisikan orang kaya sebagai seseorang yang menghasilkan $1 juta atau lebih per tahun. Orang miskin didefinisikan sebagai seseorang yang berpenghasilan kurang dari $25.000 per tahun.
Pertanyaannya bukanlah apa yang Anda hasilkan hari ini, melainkan apakah pekerjaan Anda melatih Anda untuk menghasilkan lebih dari $1 juta per tahun? Jika tidak, mungkin sudah saatnya Anda mencari pendidikan yang lebih baik. Kesimpulan, saat saya kehilangan perusahaan pertama saya, perusahaan penghasil dompet peselancar yang terbuat dari nilon dan velcro, ayah kaya mengucapkan selamat. Dia berkata, "Kau baru saja menerima pendidikan bernilai jutaan dolar. Kau sedang dalam proses untuk menjadi sangat kaya." Dia juga berkata, alasan kebanyakan orang tidak pernah menemukan sosok kaya dalam diri mereka adalah orang miskin masih berpikir melakukan kesalahan adalah hal yang buruk. Bagi saya, perbedaan antara nilai-nilai yang bisa ditemukan dalam pendidikan tradisional dan dalam pendidikan yang mengubah kehidupan ada pada nilai yang ditekankan dalam belajar dari kesalahan versus menghukum orang yang melakukan kesalahan, serta penekanan pada jiwa manusia. Jiwa yang cukup kuat untuk mengatasi kurangnya bakat mental, emosional, dan fisik. Nilai selanjutnya. Ayah miskin mementingkan keamanan pekerjaan. Ayah kaya mementingkan kebebasan keuangan. Dalam bab selanjutnya, kita membahas nilai yang didapat saat seseorang berpindah dari mencari keamanan pekerjaan menjadi mencari kebebasan keuangan. Itu semua dimulai dengan berpindah kuadran. Dengan kata lain, dalam bab berikutnya, Anda melihat sendiri mengapa berganti pekerjaan bukanlah tindakan yang mengubah kehidupan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.